Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film zombie terbaru yang sangat brutal, yaitu berjudul 28 Years Later. Melanjutkan kisah dari film sebelumnya, yaitu 28 Days Later dan 28 Weeks Later. Di kisah kali ini akan menceritakan zombie yang sudah menguasai di daratan Eropa, yang kali ini akan lebih brutal dibandingkan film-film sebelumnya. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sekumpulan bocil yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan dan mereka sedang asik nonton TV. Alasan mereka ditaruh di ruangan itu karena di rumah maupun di luar sudah kacau balau karena virus zombie. Seorang bocil yang bernama Jimmy kemudian kabur dari rumah menuju ke tempat ayahnya yang ada di gereja. Namun bukannya kabur bersama Jimmy, si ayah memilih untuk pasrah karena menganggap jika para zombie ini adalah utusan Tuhan untuk mengambil nyawanya. Lalu kita diberitahu jika virus zombie sudah menyebar ke benua Eropa dan kebanyakan manusia sudah tewas karena virus. Sedangkan yang selamat dikarantina di sebuah pulau dan mereka memilih bertahan hidup secara individu. Singkat cerita, 28 tahun kemudian, kisah akan berfokus kepada seorang remaja bernama Spike yang saat ini ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Jamie. Mereka berdua tinggal di sebuah pulau terpencil di tengah laut dan di sana sangat aman dari serangan para zombie. Ibu dari Spike yang bernama Isla saat ini mengidap penyakit yang membuat dirinya lupa dengan kejadian yang baru saja ia lakukan. Contohnya saat Jamie yang ingin mengajak Spike ke pulau utama untuk berburu zombie karena Spike yang sudah cukup umur. Isla sempat marah dan tak setuju, tapi baru saja marah, ia seketika lupa dan Spike membiarkan ibunya untuk beristirahat. Why am I feeling so hot? Terlihat para warga sangat mendukung Spike untuk memulai petualangannya. Setibanya di perbatasan, mereka berdua diperingatkan jika mereka harus waspada dan jika mereka terinfeksi, maka mereka tak akan diperbolehkan masuk lagi. Setelah itu, mereka pun sampai dan Spike untuk pertama kalinya bisa melihat dataran yang sangat luas dibandingkan di pulau yang ia tinggali. Mereka berdua kemudian sampai di tengah hutan dan ada satu zombie yang harus Spike habisi menggunakan panah. Suara zombie itu mengakibatkan beberapa zombie yang ada di sekitar terbangun dan menuju ke tempat mereka berdua. Tapi beruntung, mereka berdua berhasil kabur dari sana. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah dan mereka berniat masuk untuk mencari barang yang kemungkinan bisa mereka gunakan. Di dalam ternyata tak ada barang yang penting dan mereka malah menemukan seorang manusia yang sudah terinfeksi dibiarkan tergantung dengan tubuh yang sudah dimakan oleh burung gagak. Jamie menyuruh Spike untuk menghabisinya dan hal itu membuat Spike terpaksa menghabisinya meskipun ia tak tega. Sementara itu di sisi lain, beberapa anak muda yang ada di pulau dilatih memanah oleh kawan Jamie yang bernama Sam.
Kembali ke Jamie yang menemukan kejadian anomali karena mendapati tubuh rusa yang sudah hancur dan kepala rusa yang tertancap di pohon. Jamie segera pergi dari sana karena tahu jika itu adalah ulah dari zombie alpha, yaitu zombie yang lebih kuat dan lebih cerdas. Namun sayangnya, meskipun sudah kabur, mereka masih tetap bertemu kawanan zombie yang dipimpin oleh zombie alpha yang larinya sangat kencang mengejar mereka berdua. Karena panik, Spike tak bisa memanah dengan tepat. Pada akhirnya mereka berhasil lolos dengan bersembunyi di loteng rumah tua yang mereka temui. Sementara itu, di pulau, para emak-emak sedang mempersiapkan pesta untuk menyambut kepulangan Spike yang berhasil menjalankan misinya. Mereka berdua tak bisa kemana-mana dan terjebak di sana karena zombie alpha yang menunggu mereka berdua. Terlebih lagi, meskipun mereka berdua pulang, mereka juga tak akan bisa lewat karena jalan menuju ke sana tertutup air laut yang sedang pasang. Spike yang sedih disemangati oleh ayahnya karena Spike sudah cukup bagus dalam memanah zombie meskipun untuk pertama kalinya. Malamnya, Spike mendapati ada api di tengah hutan dan Jamie menganggap jika itu kemungkinan adalah kelompok lain. Saat tertidur, Spike mengalami mimpi buruk dan keadaan rumah yang hampir roboh. Ternyata hal itu disebabkan oleh sekumpulan rusa dan hal itu membuat Jamie langsung mengajak Spike untuk segera pulang malam itu juga. Mereka berdua terpaksa melewati jalan yang sebagian terendam. Tapi ternyata zombie alpha mengejar mereka berdua, membuat mereka langsung bergegas menuju gerbang. Beruntung, para penjaga berhasil menghabisi zombie alpha tersebut. Sebelum diperbolehkan masuk, si penjaga memastikan terlebih dahulu apakah mereka berdua terinfeksi atau tidak. Namun karena tak ada tanda-tanda infeksi, mereka berdua akhirnya diperbolehkan masuk. Mereka semua kemudian merayakan keberhasilan Spike dan Jamie sedikit melebih-lebihkan cerita tentang Spike saat melawan zombie. Saat pulang ke rumah, Spike bertemu dengan Sam yang menanyakan bagaimana perjalanan di luar. Spike kemudian menceritakan semuanya termasuk api yang ia lihat di tengah hutan. Sam tahu jika itu pasti keberadaan seorang dokter bernama Dr. Kelson. Namun Sam tak mau menceritakan secara detail siapa itu Dr. Kelson karena menganggap jika ia adalah orang yang sangat berbahaya. Saat di luar, Spike juga melihat Jamie yang berpaling dari Isla. Keesokan harinya, Spike menanyakan tentang Dr. Kelson kepada Jamie. Jamie kemudian menjelaskan jika Dr. Kelson adalah orang yang sangat berbahaya, sekaligus kejam. Dulu saat Jamie bersama Sam menjelajahi pulau utama, mereka melihat Dr. Kelson yang mengumpulkan ratusan jasad manusia untuk dibakar dan mengumpulkan tengkoraknya. Keberadaan Jamie diketahui oleh Dr. Kelson dan Jamie yang ketakutan segera kabur dari sana. Sempat terjadi cekcok antara Spike dan Jamie tentang kelakuan Jamie semalam, sehingga Spike yang marah melarang Jamie untuk mendekati dirinya serta ibunya lagi. Just go away, Dad. Get the f*** in. Watch your bloody mouth. Keesokan harinya, Spike memiliki pikiran gila dan nekat. Ia membakar sebuah tempat penyimpanan guna mengalihkan perhatian para penjaga perbatasan. Dan setelah itu, ia bersama Isla kabur dari pulau untuk menemukan Dr. Kelson. Isla sempat ketakutan karena ia tahu jika saat ini mereka berada di pulau utama. Namun, Spike menenangkannya
karena saat ini mereka sedang mencari seorang dokter untuk menyembuhkan Isla. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah gedung tua yang mereka temukan. Malamnya saat beristirahat, Spike yang tertidur tak sadar jika ada satu zombie yang mendekat dan hendak menggigitnya. Tapi beruntung, Isla berhasil menghabisi zombie tersebut. Namun saat pagi, Isla sudah lupa tentang kejadian semalam, dan Spike segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di sisi lain, kita diperlihatkan sekumpulan pasukan tentara dari NATO yang hendak kabur dari kejaran para zombie. Mereka semua kemudian bersembunyi di dalam terowongan dan berharap bisa lolos dari para zombie. Tapi ternyata di dalam ada zombie alpha yang berukuran besar dan sangat kuat. Seketika menghabisi para pasukan yang tersisa dan hanya satu tentara yang berhasil selamat. Saat ini, para zombie sudah bermutasi dan mereka hidup berdampingan dengan zombie lain. Spike dan Isla sampai di sebuah taman bunga kuning, dan hal itu membuat Isla teringat akan kenangan masa lalunya saat bersama ayahnya. Di sana terdapat zombie yang merupakan MC di film pertamanya, dan Spike berhasil menghabisinya. Akibat suara zombie tersebut, para zombie di sekitar sana pun mulai mengejar mereka berdua. Mereka bersembunyi di pom bensin, dan beruntung tentara yang sebelumnya selamat berhasil menyelamatkan mereka berdua. Tentara itu bernama Eric. Ia awalnya menyelamatkan Spike karena menganggap Spike adalah orang asli pulau utama. Tapi Spike bukan asli sana, dan hal itu membuat Eric kesal karena sia-sia menyelamatkan mereka berdua, karena ia tak bisa mendapatkan informasi. Eric tak ada pilihan lain, dan ia ikut bersama Spike. Eric mengaku jika ia dan pasukannya terdampar di pulau tersebut saat menjalankan misi, dan saat ini tinggal ia sendiri yang tersisa, serta tak ada jemputan dari markas baginya. Mereka berdua sempat istirahat dan berbincang satu sama lain, di mana Eric menceritakan bertemu dengan zombie besar. Spike yang tahu menjelaskan jika itu adalah zombie alpha yang akan terus berevolusi. Saat melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari sebuah kereta terbengkalai, yang ternyata suara itu berasal dari zombie yang hendak melahirkan. Isla yang merasa kasihan memutuskan untuk membantunya. Ternyata bayinya tak terinfeksi dan merupakan bayi normal. Eric kemudian menghabisi si zombie dan ia juga berniat untuk menghabisi anak si zombie. Namun Spike meyakinkan Eric jika bayi itu tak terinfeksi. Tapi tiba-tiba Eric dihabisi oleh zombie alpha, dan kali ini mereka berdua yang menjadi incarannya. Akhirnya mereka berdua terpojok, dan beruntung seseorang membantu mereka, yang tak lain adalah Dr. Kelson. Dr. Kelson berhasil membius si zombie alpha hingga tak berdaya, dan setelah itu mereka berdua segera menuju ke kediaman Dr. Kelson. Kediaman Dr. Kelson terdapat tempat mengerikan, yang dimana tengkorak dari para jasad orang terinfeksi maupun yang tidak ditumpuk menjadi sebuah mentara. Hal itu ia lakukan untuk memperingati kematian semua orang, sekaligus menyadarkan manusia akan kematian. Selain itu, Dr. Kelson juga mewarnai dirinya menjadi merah
agar dirinya bisa berkamuflase menjadi zombie. Dr. Kelsen juga dibuat kagum dengan bayi yang masih normal meskipun lahir dari seorang manusia zombie. Ia menganggap jika plasenta dari ibu zombie berhasil melindungi si bayi. Malamnya Dr. Kelsen memeriksa keadaan Isla, yang ternyata Isla saat ini mengidap kanker otak stadium akhir. Penyakitnya sudah sangat parah, membuat Isla sering lupa dan merasa sakit kepala. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian Isla. Spike terus memohon agar ibunya bisa diselamatkan. Namun Dr. Kelsen segera menenangkan Spike dengan menjelaskan jika manusia pasti akan mati dan Spike harus ikhlas menghadapi kematian ibunya. Setelah itu, Dr. Kelsen membius Spike agar ia tenang dan Dr. Kelsen menyuntik mata Isla agar penderitaannya segera selesai. Setelah itu, Dr. Kelsen memberikan tengkorak Isla dan menyuruh Spike untuk menaruhnya di menara tengkorak. Spike kemudian memanjat dan menaruh tengkorak ibunya di tumpukan tengkorak yang paling atas. Paginya, mereka diserang oleh zombie alfa yang sudah tersadar. Dr. Kelsen sempat akan tertangkap, tapi beruntung Spike berhasil membiusnya. Dr. Kelsen kemudian segera menyuruh Spike segera pulang, karena saat ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pulang. Dan tak lupa membawa bayi dari ibu zombie. Spike pun langsung pergi menuju pulau. Singkat cerita, 28 hari kemudian, ternyata Spike berpetualang sendirian di pulau utama. Dan ia sebelumnya hanya menitipkan si bayi di pulau. Dan ia beri nama bayi tersebut sama seperti nama ibunya, yaitu Isla. Mendengar hal itu, Jamie sangat sedih dan hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Spike yang saat itu sedang asik makan ikan bakar, tiba-tiba dikejar oleh kawanan zombie yang sangat banyak, sehingga ia pun kewalahan. Beruntung terdapat kelompok yang membantu menghabisi para zombie. Ternyata ketua dari kelompok tersebut adalah Jimmy yang merupakan bocil di awal film tadi. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film 28 Years Later 2025. Bagaimana? Seru dan sangat brutal bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.